Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar Bu Petik 1D Keluargaku, membahas ulang materi subtema 1 anggota keluargaku. Nah, silahkan disiapkan bukunya ya nak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu ya nak. Nah, yang pertama kita akan belajar perkenalan dengan anggota keluarga inti. Nah, keluarga inti itu terdiri dari siapa saja, nak? Keluarga inti itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, anak itu ada anak yang lebih tua dari kita yang disebut dengan kakak. Sedangkan anak yang lebih tua muda dari kita disebut dengan adik. Nah, siapa anak-anak kelas 1 2 yang memiliki kakak dan memiliki adik? Selanjutnya kita akan belajar tentang ungkapan perkenalan anggota keluarga. Nah, kamu dapat memperkenalkan keluarga intimu. Nah, memperkenalkan keluarga inti itu akan membuat orang lain mengenal keluarga inti anak-anak. Nah, di situ ada contoh memperkenalkan keluarga inti. Kita baca ya, nak. Selamat pagi teman-teman, namaku Beni. Ayahku bernama Ilham Kusuma. Ibuku bernama Ratnasari. Aku bernama Beni Kusuma. Adik perempuanku bernama Dinda Kusuma. Kami sekeluarga saling menyayangi. Nah, itu merupakan contoh ungkapan perkenalan dimulai dari mengucapkan salam. Bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, terus menyebutkan nama diri sendiri, kemudian menyebutkan nama ayah, nama ibu, terus nama lengkap anak-anak, baru kalau punya adik menyebutkan nama adik, kalau punya kakak menyebutkan nama kakak. Nah, di situ di dalam keluarga itu harus saling menyayangi. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka bukunya pada halaman 4. Kita belajar silsilah keluarga inti. Tadi keluarga inti itu terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, dan anak. Nah, anak itu ada kakak dan juga adik. Nah, silsilah keluarga inti itu menjelaskan hubungan antar anggota keluarga inti. Silsilah keluarga biasanya dibuat dalam bentuk bagan. Nah, di situ di halaman 4 sudah ada contoh silsilah keluarga Beni. Nah, yang Ilham Kusuma itu disebut sebagai ayah. Terus Ratnasari itu sebagai ibu. Terus di situ anaknya ada Beni Kusuma dan Dinda Kusuma. Nah, jadi kalau membuat bagan silsilah atau membuat silsilah keluarga inti itu terdiri yang paling atas itu ada ayah, ibu, terus bawahnya sebagai anak yaitu kakak dan adik. Nah, itu perlu diingat ya nak, yang paling atas itu ayah, ibu, yang bawah anak, ada adik dan kakak. Selanjutnya kita belajar menceritakan pengalaman dengan anggota keluarga. Nah, Beni bercerita tentang pengalaman bersama adiknya. Beni bercerita dengan suara yang nyaring. Ia juga percaya diri dalam bercerita. Teman-teman yang lain mendengarkan cerita Beni. Berikut ini cerita Beni. Kita baca ya nak. Menggambar bersama adik. Dinda adikku yang lucu.
setiap sore mengajakku menggambar. Aku dan Dinda senang menggambar bersama. Kegiatan bersama membuat hidup rukun. Nah, itu tadi contoh menceritakan pengalaman dengan anggota keluarga Beni. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Selanjutnya kita belajar seni budaya dan prakarya di halaman 7 tentang tinggi rendah suara pada lagu. Nah, saat menyanyikan lagu itu kita perlu mengeluarkan suara tinggi dan suara rendah. Nah, tinggi dan rendah suara pada lagu itu disebut dengan nada. Diingat-ingat ya nak, tinggi dan rendah suara pada lagu disebut nada. Nah, suara tinggi itu pasti terdengar nyaring, sedangkan suara rendah terdengar tidak nyaring. Nah, selanjutnya anak-anak buka bukunya pada halaman 9. Kita belajar muatan pelajaran PPKN tentang bunyi dan lambang sila pertama Pancasila. Nah, Pancasila itu apa, nak? Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi, kalau ada soal dasar negara Republik Indonesia adalah jawabannya Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang segi 5 dalam perisai berwarna hitam. Selanjutnya kita belajar pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita dapat mengamalkan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita setiap hari sudah melaksanakan sholat ya nak, sholat 5 waktu. Nah, itu salah satu contoh pengamalan sila pertama. Selain itu, ada selalu bersyukur atas karunia Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Contohnya seperti apa? Berdoa sebelum makan. Itu sebagai wujud syukur kita atas makanan yang kita punya. Terus yang kedua ada contoh berdoa bersama sebelum belajar. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran matematika pada halaman 11. Kita akan mengenal macam-macam bangun datar. Nah, bangun datar itu ada 3 jenis. Kita pelajari 3 jenis dulu ya nak. Yang pertama segi 4, yang kedua segitiga, yang ketiga, yang terakhir yaitu lingkaran. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya nak. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu segi 4. Nah, gambarnya seperti itu ya nak ya. Terus yang kedua yaitu segi 3. Gambarnya seperti itu. Terus bangun datar yang ketiga yaitu lingkaran. Bentuknya seperti ini ya nak ya. Nah, bangun datar segi 4 itu bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi, atau segi 4 itu memiliki 4 sisi. Nah, coba anak-anak lihat. Nah, di situ ada 4 sisi. Terus selanjutnya itu adalah contoh bentuk bangun datar. Selanjutnya yang kedua yaitu segitiga. Nah, segitiga itu bangun yang dibatasi oleh 3 sisi, atau segitiga itu memiliki 3 sisi. Nah, itu merupakan contoh bangun segitiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu lingkaran. Bangun datar lingkaran itu hanya memiliki 1 sisi
yang berbentuk lengkung atau lingkaran. Nah, berikut ini beberapa contoh bentuk lingkaran. Ada lingkaran kecil, ada juga lingkaran besar. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, di sekitar kita itu banyak bentuk benda yang berbentuk bangun datar. Nah, sekarang kita cari tahu contoh benda yang berbentuk segi empat. Kira-kira apa aja ya, Nak ya? Yang pertama yaitu ada jendela. Terus selanjutnya yang kedua ada pintu, yang ketiga televisi, yang keempat papan tulis, yang kelima laptop, dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa menyebutkan contoh benda yang berbentuk segi empat. Nah, itu juga masih ada roti, itu juga berbentuk segi empat. Selanjutnya contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu ada jam dinding, terus ada kaset CD, ada uang logam, ada kepala kipas angin, permukaan piring, dan permukaan donat. Itu contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya contoh benda yang berbentuk segitiga ada rambu lalu lintas. Kemudian ada alat musik triangle, ada potongan pizza, layar perahu, dan penggaris. Nah, baik, sekian video pembelajaran dari Ibu. Kita hanya mengulang materi yang sudah Bu Guru sampaikan di sekolah ya, Nak ya. Nah, untuk tugasnya ada mata pelajaran PPKN. Silahkan anak-anak menghafalkan 5 sila Pancasila beserta dengan lambangnya. Jadi anak-anak menyebutkan sila pertama sampai kelima dan menyebutkan lambangnya. Nah, silahkan dibuat video dan dikirimkan ke WA Ibu. Bisa dikumpulkan paling lambat pada minggu depan, hari Kamis minggu depan ya, Nak ya. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.